kita, Yesus Kristus. Nah saudaraku, saya akhir-akhir ini lagi belajar AI. Siapa yang suka belajar teknologi? Coba angkat tangannya. Mana tahu di sini ada yang suka belajar teknologi. AI itu adalah artificial intelligence, itu kecerdasan buatan. Beda aja dengan prosesor. Tahu prosesor kan? Prosesor itu otak komputer. Kalau disebut juga Intel, ada Core i5, Core i3 itu namanya otaknya komputer. Bedanya, nah kalau buatan itu, kecerdasan buatan itu lebih canggih dari prosesor itu atau Intel itu. Kenapa? Karena kalau Intel sifat bekerjanya dia input, kita yang proses, baru output, hasilnya akan keluar lebih baik gitu. Contohnya kita mau mengerjakan sesuatu, kan kita yang proses di komputer. Nah di dalam sistem penyimpanannya ROM atau RAM itu, nah disimpan dan di output lah hasil dari apa yang kita kerjakan. Tetapi AI itu lebih pintar dari ROM itu, dari prosesor. AI itu sifatnya kita input, dia yang proses, outputnya itu hasil yang dia proses. Makanya di dalam teknologi sekarang termasuk TikTok itu adalah teknologi AI. Contohnya kalau waktu kita foto, kita buat filter, ya kan, banyak filter bisa tuh, yang kita hitam bisa jadi putih, betul kan? Yang kita jelek bisa jadi cantik gitu. Nah itu adalah kecerdasan yang luar biasa dari teknologi saudaraku. Kalau aku belajar tentang AI itu gak ada habis-habisnya. Saya waktu belajar itu, waktu contohnya misalkan kita foto, kita tunjukkan wajah kita nggak tahu apa yang diproses AI di dalamnya. Jadi kalau prosesor itu kita yang input, kita yang kelola, yang atur, yang klik-klik masukkan input, terus dia output hasilnya. Tetapi AI itu sangat cerdas. Bahkan saya ada pelajari ilmu AI supaya kita sedikit belajar ini mengenai betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan. Orang berlomba-lomba sekarang membuat AI. Bahkan di teknologi masa depan, AI itu bisa lebih cerdas dari manusia. Karena kecerdasan AI itu lebih signifikan dan tak terbatas dia. Tak terbatas saudaraku. Sekarang ini lagi terkenal itu penelitian Elon Musk yang udah mempelajarinya ya, namanya Neuralink itu bisa menanam chip di otak kita. Jadi orang lumpuh bisa melakukan sesuatu dengan chip yang ada di otak dia. Karena sistem saraf kita itu yang memberikan perintah kepada sel-sel di dalam tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi dari otak itulah yang membuat kita bergerak. Jadi kalau kepalanya, sarafnya itu mati, kita nggak bisa bergerak seperti orang lumpuh. Tetapi Neuralink itu, perusahaannya Elon Musk, menciptakan chip di dalam otak, bisa menghidupkan orang mati, menurut dia nanti. Nah, salah satu saudaraku penting pelajari gini, AI itu adalah kecerdasan buatan yang tak terbatas. Kalau cerdasnya akan kalah dengan kita. Makanya AI sekarang bisa membuat artikel lebih cerdas dari kita. Betul atau tidak? Saudaraku bisa cari linknya nanti atau aplikasinya. Saudaraku mau membuat novel, buat aja judulnya, dia akan membuat cerita sendiri. Bahkan lebih pintar dari saudara. Bahkan sekarang kecerdasan buatan itu dipakai untuk kedokteran, segala macam. Bahkan untuk khotbah. Guru-guru pun nanti nggak akan berlaku 2030 menurut saya loh ya. Karena apa? Kurikulum itu diciptakan nanti bisa di-upload dan AI yang berbicara seperti video yang mengajar orang banyak. Tapi ada satu rahasia yang saya pelajari dari AI. Ilmuwan sudah berusaha bagaimana menciptakan AI itu seperti manusia. Kenapa? Apa bedanya kita dengan robot, dengan AI tadi? Yang saya pelajari di situ, AI atau ilmuwan saat ini secanggih apapun mereka tidak bisa menemukan apa itu kesadaran. Saudaraku, kalau belajar ini agak rumit ya. Kesadaran itu bagi ilmuwan itu yang di otak kita. Apakah kalau bagi mereka kesadaran itu apakah itu imaterial atau material? Nah ini agak semakin rumit nih. Sedikit agak pusing saudara-saudaraku dulu ya, supaya ngerti bahwa saudaraku itu berharga. Jadi ada orang bilang kalau kesadaran itu material, berarti di dalam otak kita. Artinya, tetapi kalau di dalam otak kesadaran itu, tapi kita yang hidup di dalam roh. Ada orang tidak hidup di dalam kedagingannya, tetapi rohnya hidup.
Nah itu immaterial, berarti kesadaran itu tidak di dalam material atau di dalam otak gitu. Jadi sampai hari ini AI itu tidak mengerti apakah dia sadar melakukan tugasnya ataukah itu sekedar kecerdasan saja. Jadi saudaraku gini loh. Kenapa saudaraku saya katakan gini? Kenapa saya bahwa pentingnya saudaraku menyadari bahwa saudara itu adalah ciptaan yang paling mahal yang pernah Tuhan ciptakan. Melebihi samudra, melebihi dari segala ciptaan luar angkasa, dari semua tata surya kita. Saudaraku itu jauh lebih berharga. Yang di sini bagian jurusan biologi, Anda coba angkat tangannya yang biologi. Saya tantang dulu yang biologi. Saudaraku tahu dalam ilmu otak, organ tubuh kita, sel otak kita itu ada berapa? Di dalam sel itu ada dua pecahan dari otak, namanya neon. Yang kedua itu belia atau apa itu, sejenis dua lah sel di dalam otak kita. Jadi selnya itu ada triliunan sel di dalam otak. Triliunan loh, bukan miliaran itu. Jadi kalau saudaraku belajar dari ilmu prosesor atau Intel, otaknya komputer, di dalam kotak kecil Intel itu, tahu apa di dalamnya itu? Itu sama kerjanya dengan otak kita. Di dalam proses itu ada namanya nano resistor. Jadi ada resistor kecil, otak kecil, enggak sampai miliaran, ratusan ribu sel-sel, atau bukan sel, jadi kalau di dalam komputer bilang namanya itu konduktor, ada resistor. Ya itu komponen-komponen kecil itu yang seperti ditiru otak manusia. Nah kecerdasan buatan pun ditiru seperti itu. Jadi kecerdasan buatan itu banyak nano kecil atau neutron, transistor di dalam AI. Jadi otak kita ini sangat rumit. Salah satu yang tidak bisa dipecahkan teknologi, bagaimana otak itu bekerja luar biasa. Artinya saudaraku itu ciptaan Tuhan paling mahal. Tapi kita nggak pernah menyadari itu. Satu robot di Jepang itu harganya bisa sampai 100 miliar. Yang bekerja melayani, karena sulit menciptakan itu. Yang mahal itu, yaitu otaknya itu, AI-nya itu. Saudaraku ini jauh lebih berharga daripada 100 miliar robot tadi itu, atau robot Sophia yang terkenal sekarang, ya kan? Pernah nonton robot Sophia yang bisa berbicara kepada orang lain tanpa di set up loh. Kalau komputer itu di set up untuk melakukan tugasnya, tetapi Sophia, dia waktu dihidupkan, dia bisa melakukan apa yang dilakukan tanpa perintah manusia. Ya kan? Siapa yang pernah belajar itu? Nah, saya belajar di sini saudaraku. Setelah saya pelajari firman Tuhan, kenapa Tuhan mau turun ke dunia menyelamatkan manusia yang hina? Waktu saya pelajari tentang angelologi di dalam buku kuliah, angel itu atau malaikat itu banyak saudara. Dan tingkatannya banyak. Yang kita ketahui ada 3 aja. Ada Lucifer, ada Michael, ada Gabriel. Tetapi dalam tingkatan mereka itu berlaksa-laksa banyaknya malaikat di surga. Di dalam kejatuhan Lucifer tidak ada pengampunan dan tidak ada penebusan. Sekali dia salah, dia tidak pernah ditebus untuk kembali ke hadirat Bapa. Tetapi manusia melakukan kesalahan setiap hari, tapi Tuhan justru datang menolong, menyelamatkan, menebus kita, orang yang hina seperti kita ini. Setelah saya pelajari saudaraku, ternyata semuanya itu ada di dalam tubuh kita yang mulia ini. Dan itu namanya disebut, kalau orang ilmuwan, kesadaran. Kalau di dalam arti Alkitabiah itu namanya soul atau jiwa. Jadi jiwa itu menurut saya, menurut saudara itu apakah imaterial atau material? Imaterial, itu yang benar. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, sekalipun kita mati, tapi jiwa kita masih hidup. Itu yang disebut roh. Kalau orang teknologi nggak bisa disebut roh. Roh bagi mereka roh itu nggak ada, tapi jiwa atau kesadaran. Nah, inilah saudaraku yang berharga bagi saudara. Jadi bilang dulu kira-kiranya, kamu itu berharga sekali. Kamu itu berharga sekali. Berharga banget loh.
Ini agak rumit ya. Nanti kalau saya jelaskan tentang AI itu panjang loh. Nah, saudaraku bisa banyak nonton film-film fiksi ilmiah berbicara tentang teknologi. Tapi itu diciptakan bukan untuk hayalan, tapi itu jadi kenyataan. Karena rata-rata itu ilmuwan juga yang merepresentasikan di dalam film gitu. Jadi, tapi saudaraku, kita lihat hari ini kita mau belajar betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita rendah, menjual kehormatan kita, menghina ciptaan Tuhan yang paling mahal itu. Bahkan sekarang ada teknologi di Eropa, bagaimana caranya bisa mendownload atau mengupload otak manusia ke sistem komputer. Itu investasinya tahu nggak berapa? 20 triliun. Jadi ada satu perusahaan diberikan investasi besar di satu perusahaan ini. Kalian bisa nggak upload otak manusia ke komputer? Itu bukan diambil otaknya, enggak, tetapi sistem kerja otak dipindahkan. Nah, dikatakan di situ untuk memindahkan otak kita ke komputer itu membutuhkan sekitar 100 juta triliun megabyte. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menyimpan itu, karena Google aja setahu saya penyimpanan mereka hanya sekitar 1 juta miliar gigabyte. Makanya seraku banyak berapapun foto dikirim di Facebook di mana itu disimpan di Google. Jadi Google itu tahu semua keburukanmu. Kau pernah buat di statusmu cengek apa macam-macam, itu di-upload semua, disimpan di dalam big data ya. Tapi saudaraku, kita pelajari di sini bahwa secanggih apapun dunia, sehebat apapun manusia, tidak akan bisa menciptakan manusia seperti kita. Tidak akan bisa. Karena saking rumitnya tubuh kita, itu masih otak loh. Belum ginjal saudara, belum hati saudara, belum lagi kulit saudara, belum sel-sel di dalam diri kita. Di dalam sel tubuh kita itu banyak, ada triliunan sel di dalam tubuh. Satu ini banyak sel di sini. Artinya ciptaan Tuhan itu sangat rumit dan luar biasa. Dari situ saya berpikir, kenapa orang-orang teknologi atau orang ilmuwan itu masih berpikir ateis? Menurut saudara lah, kira-kira bisa nggak tercipta dengan teori evolusi seperti itu? Tahu teori evolusi ya? Itu sebab akibat gitu loh. Manusia itu diciptakan dari hewan, katanya dari bodat ya. Mau saudaraku disebut keturunan bodat? Enggak mau kan? Kalau kita sekolah dulu kita disebut keturunan monyet kan? Tetapi kalau menurut saudara, dengan otak kita nano itu kecil banget itu, di bawah sentimeter, pokoknya kecil, seperti virus itu kecil, selnya itu kecil. Gimana orang menciptakan itu? Nggak ngerti kita. Secara evolusi pun itu nggak mungkin bisa terjadi. Menurut saya memang ada Tuhan yang menciptakan manusia. Amin. Nah, saudaraku, kita belajar di sini. Tuhan sampai rela meninggalkan kerajaannya, turun ke dunia untuk menebus kamu dan saya. Tapi sering terjadi kita tidak menganggap diri kita berharga. Karena apa? Alasannya karena apa? Enggak punya kerja, enggak dihargai orang lain, enggak digubris orang lain. Karena menurut kita enggak pintar. Saya bilang, tidak ada manusia yang bodoh di dunia. Amin. Guru-guru di sekolah, kalau ada murid yang tidak sanggup, itu bukan bodoh, karena passionnya nggak di situ. Coba kalau dicari kelebihan anak itu, dia akan pintar di bidangnya. Tidak ada manusia yang bodoh. Manusia itu bodoh karena tidak mau belajar. Tetapi pada dasarnya otak kita semuanya sama. Tidak pernah Tuhan kasih otak kita berbeda atau kekurangan sel di dalam otak kita. Jadi hari ini kita mengerti bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bahkan kalau kita nanti mati, seharganya tubuh ini menjadi kembali ke tanah. Yang paling berharga itu dalam ilmuwan katakan kesadaran. Dalam kitab Kristen dikatakan roh. Itulah yang berharga itu. Yang tidak bisa diciptakan siapapun, hanya Tuhan yang menciptakan. Makanya Tuhan sampai turun ke dunia untuk menyelamatkan jiwa itu. Makanya saudaraku belajar dari perjalanan Tuhan Yesus. Ada gak Tuhan Yesus menyelamatkan daging manusia? Tidak. Yang diselamatkan itu, yang berharga itu, yaitu kesadaran, yaitu roh,
jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus, bukan tubuh kita. Makanya rasul-rasul juga mati, Yesus sendiri pun mati, tetapi yang selamat itu jiwa kita. Saudaraku, nanti kalau pelajari ilmu AI, ujung-ujung dari semua yang mereka pelajari, yang paling mereka cari itu kesadaran. Sekarang saya belajar AI, saudaraku, yang mereka cari gimana menciptakan kesadaran itu bisa diletakkan di dalam komputer atau bisa diletakkan di luar komputer. Itu kan udah di luar nalar itu. Membuat otak kita mutar-mutar. Gimana cara kerjanya? Tapi itulah yang berharga, bukan daging ini. Sekalipun saya bilang otak ini mahal loh, jantungmu itu mahal loh, ginjalmu itu mahal, tapi itu nanti mati, dikubur kembali kepada tanah. Yang berharga itu kesadaran, jiwa, itu roh itu sendiri. Jadi saudaraku, itu sangat berharga. Kalau ada di antara kita menganggap dirinya gak berharga lagi, Tuhan gak ada lagi harga diriku, Tuhan aku dikecewakan orang, aku gak mau lagi, gak ada harga diriku. Hei saudaraku, kembali ingat ya, kamu itu lebih berharga dari robot Sophia. Amin. Nanti lihat di YouTube robot Sophia, itu dipamerkan di mana-mana, sampai ke seluruh dunia dibawa, karena pintar banget, kecerdasan buatan yang luar biasa. Tapi saudaraku, Rita, kamu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Kalau Tuhan Yesus bilang satu orang selamat, seluruh surga bersuka cita. Bahkan satu orang percaya lebih berharga dari seluruh dunia ini. Segala yang material itu terbatas. Saudaraku, punya emas sebanyak apapun itu ada batasnya. Saudaraku, punya mobil sebanyak apapun itu ada batasnya. Tetapi imaterial yang tidak materi atau roh itu tidak terbatas, itu nilainya sangat mahal. Jadi selama kamu masih punya roh nggak? Bilang, masih ada jiwamu? Bilang. Nah, kalau masih bisa berinteraksi, bisa merasa, bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih, sukacita, itulah roh, itulah jiwa yang mahal itu. Jadi kalau saudaraku kecewa, marah itu biasa, berarti saudaraku bukan roh. Coba kalau robot ditunjangi dia, dia tuh mengamuk nggak robotnya? Siapa di sini di PT-nya sekarang udah ada robot yang bekerja? Kalau saudaraku pukul robot itu marah nggak, Kalista? Nah, karena dia nggak punya rasa tadi, nggak punya kesadaran, dia cuma punya kecerdasan. Jadi yang berharga itu saudaraku ini. Kalau saudaraku masih sedih, kecewa, marah, itu biasa. Artinya kamu masih berharga di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak selamatkan. Tuhan tidak datang ke dunia menyelamatkan gedung, membangun gereja, membangun hotel yang besar. Karena itu material, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Yang berharga itu adalah roh kita. Makanya Tuhan datang menebus kita. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Ini terlalu banyak di teknologinya nanti, jadi puyeng kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kita adalah bangsa yang terpilih. Setelah saya belajar, saya itu belajar saudaraku dari seluruh ilmu teologi, ilmu Buddha saya belajar. Jadi dalam sistem Buddha itu kenapa banyak ada tingkatan dewa mereka. Dan di Hindu kenapa Tuhannya itu bisa jutaan. Karena memang iblis, Lucifer membawa banyak malaikat, sepertiga malaikat di surga dibawa. Jadi setan itu banyak, enggak sedikit. Sedangkan yang keluar dari babi itu aja, waktu Tuhan turun dari perahu itu namanya legion, berlaksa-laksa. Ada sekitar ribuan babi itu terjun ke jurang. Jadi iblis itu banyak. Jadi ada bangsa-bangsa lain, bangsa setan ada. Kalau di Muslim bilang ada jin baik, ada jin jahat juga. Nah, saudaraku, saya belajar ternyata di dalam alam semesta ini banyak suatu kelompok-kelompok yang harusnya bisa Tuhan pilih. Tetapi Tuhan pilih manusia, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kepunyaan itu adalah aset, saudaraku. Kalau saudaraku nggak punya, itu bukan aset saudara.
Saudara nggak boleh bilang pambil ini aset saya. Apa buktinya saudara punya pambil ini milik saudara? Kalau itu bukan milik saudara, itu bukan aset saudara. Aset itu harus memiliki, punya hak legalitas saudara untuk memilikinya. Nah, kita ini adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri, yang ditebus bukan darah yang murah. Tetapi saudaraku, kita juga manusia bisa menjadi lebih rendah dari binatang kalau kita hilang dari hadapan Allah. Kalau bukan kita tidak dipilih Tuhan, kita itu gak ada bedanya dari binatang. Karena penebusan itulah membuat kita berharga. Nah, kita mau belajar saudaraku, seperti apa sih aset yang berharga bagi Tuhan itu? Harus ada kriterianya supaya kita menjadi aset. Artinya kita menerima nanti mahkota, menerima warisan dari Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan imamat yang rajani. Kamu itu berharga. Kriteria pertama itu harus imamat yang rajani. Dalam artiannya, saya baca di situ, di dalam pengertiannya itu, kita disiapkan untuk melayani Tuhan sesuai standar pelayanan Tuhan. Jadi imamat itu adalah pelayannya Tuhan. Makanya dalam pertama kali kerajaan Israel itu bukan raja. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, itu pertama imamat, atau yang melayani Allah untuk melayani bangsa Israel. Jadi imam, makanya disebut jadi imam, dari kata imam juga. Jadi saudaraku, ini pelayan Tuhan, pelayannya Tuhan. Jadi orang Kristen tanpa melayani Tuhan gak ada harga dirinya. Jadi milik pusaka Tuhan, milik aset berharga Tuhan adalah orang yang mau melayani Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi kalau dipercayakan melayani Tuhan, itu kehormatan, bukan beban. Amin. Suatu kebanggaan, kehormatan, itu privilege loh. Saudaraku diberikan kepercayaan. Karena apa? Saudaraku secara otomatis menjadi aset kerajaan surga, menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, selama saudara menyadarinya. Tapi jikalau saudara tidak menyadari siapa diri saudara dan tidak mau melayani Tuhan, dalam kata yang lain, tidak mau mengikut Tuhan dengan benar, saudaraku, tidak ada bedanya kita dengan binatang atau ciptaan yang lain. Karena yang berharga itu karena penebusan itu. Sekalipun otak kita tadi kita udah belajar sangat mahal sekali, sangat rumit, tapi ini semua akan kembali kepada tanah. Yang menghidupkan itu adalah Allah itu sendiri. Itu sel-sel dari surga. Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Tanpa enggak Tuhan berikan, tanpa enggak Tuhan hembuskan nafas itu, kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini bagaikan tanah kering, ya kan? Yang enggak ada gunanya. Kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa berharga menjadi aset Kristus? Nah, ini saya katakan berulang kali dan berulang kali. Sekalipun saya tadi ada disclaimer-nya di depan tentang teknologi, ujung-ujungnya, saudaraku, kita harus meneladani pelayanan Yesus Kristus. Yaitu apa? Memiliki karakter rela berkorban. Saudaraku akan semakin berharga kalau saudaraku itu mau berkorban untuk pelayanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan, itu pelayanan hanyalah sebuah upahan. Orang upahan itu gak butuh pengorbanan, karena pengorbanan kita akan diupah dengan apa yang kita kerjakan. Tapi pengorbanan itu tidak butuh upah. Artinya pelayanan tidak butuh kita dihormati, tidak butuh kita dibalas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita harus mau di standar itu, saudaraku. Pelakulusnya pelayan Tuhan, kita harus memiliki prinsip itu, karena kita akan memberikan atmosfer kepada jemaat. Di saat kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, jemaat secara otomatis akan mengikuti karakter apa yang kita lakukan di dalam gereja ini. Sama seperti Tuhan Yesus. Standar kita Tuhan Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus waktu itu melayani ugal-ugalan, ya kita juga jemaatnya akan ikut ugal-ugalan. Tapi Tuhan Yesus membuat standar yang baik, bagaimana dia berkorban dengan sungguh-sungguh dalam ketaatannya. Firman Tuhan bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya, kalau kita sudah menjadi hartanya Tuhan, miliknya Tuhan, tidak lagi selfish, tidak lagi egoisme, tidak lagi kepentingan pribadi, tetapi semua kepentingan kerajaan surga. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Saya sebenarnya mau menyadarkan saudara, menyadarkan kita juga sebagai pemimpin. Kalau ada di antara kita yang sampai seperti ini prinsipnya, itu pantas menerima penghormatan. Kalau saudaraku mau berkorban, saudaraku baru pulang pagi, datang ke gereja, saudaraku menyadari itu berharga di mata Tuhan. Apa saudaraku korbankan dalam dirimu? Saudaraku sudah melayani begitu lama, melayani dengan setia. Itu adalah standar pengorbanan atau kesetiaan saudara kepada Tuhan. Itu berharga di mata Tuhan. Seringkali ya, saya pernah diskusi sama istri saya, gereja mulai keliru dari rule-nya, dari jalannya sudah mulai keliru. Gereja sekarang di zaman modern ini menganggap aset itu adalah bangunannya, alat musiknya, lightingnya, LED-nya, aset materialistis. Banyak sekarang gereja menganggap itu adalah aset mereka. Padahal saya mulai menyadari aset terbesar itu adalah Kak Lisna, Prana, Vera, Rita, Ibu Teti. Kita inilah aset-aset yang paling berharga. Tapi sering sekali gereja menyampingkan orang-orang seperti ini. Kita dibuat gereja itu jadi corporate. Kalau di perusahaan saudara, sepintar apapun saudara, saudaraku waktu berprestasi baru dipuji. Kalau saudara punya prestasi, saudaraku ditendang, dibuang dari perusahaan. Betul atau tidak? Karena saudaraku dibuat menjadi motor pencari uang mereka. Kadang-kadang di gereja pun seperti itu. Kalau sudah besar atau gereja dianggap jadi aset terbesarnya, padahal ada orang yang setia tidak pernah diberikan attention, tidak diberikan perhatian kepada mereka-mereka itu. Kenapa? Kita paradigmanya terbalik. Karena kita seperti orang teknologi, kita berafiliasi kepada materi, bukan imaterial. Kita orang percaya harus bersandar atau berafiliasi kepada yang tidak kelihatan tadi, yaitu manusia itu bersifat roh, kekal. Roh itu kekal, material itu semua tak kekal. Dunia itu bisa hancur. Mobil itu secanggih apapun, 10 tahun, 20 tahun, dia akan diremukkan kembali menjadi scrap, diulang lagi, didaur ulang. Material itu gak ada yang kekal, tapi imaterial itu kekal adanya. Jadi mereka-mereka ini yang setia ini pantas mendapatkan penghormatan. Itu yang saya mau arahkan ke gereja ini, supaya kita membangun gereja ini tujuannya jiwa-jiwa. Makanya saudara kalau belajar perjalanan Tuhan Yesus, ada nggak selama perjalanan Tuhan Yesus 33 tahun lebih membangun gereja? Ada nggak? Membangun gedung atau bangun rumah, dia kumpulin tuh dana. Ya sekarang kan gereja bisa kumpulin dana dengan berdasarkan embel-embel iman rohani atau agama apapun, untuk bangun kekuasaannya, bangun kerajaannya, bangun gedungnya terlihat mewah. Tapi Yesus di dalam perjalanan hidupnya, saya pelajari betul, Yesus tidak pernah berniat sedikit itu membangun bentuk fisik, tetapi membangun jiwa orang yang teremuk, jiwa orang yang terpenjara, orang yang gila yang dipenjara iblis dilepaskan, orang yang sakit dibelenggu oleh iblis Tuhan sembuhkan. Kadang-kadang gereja nggak gitu kan. Dilihat yang banyak duit dilayani, dilihat miskin matilah kau situ, ya kan, repotin gereja. Padahal yang sebenarnya visi gereja menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara itu adalah aset berharga Tuhan Yesus. Apalagi kalau saudaraku sudah melayani Tuhan, saya katakan sekali lagi, yang melayani Tuhan coba angkat tangannya. Yang melayani Tuhan coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Kamu, kita ini semua aset berharga Tuhan Yesus. Amin.
Apa yang kita kerjakan itu dikerjakan pemilik alam semesta 2000 tahun yang lalu. Dia nggak bangun corporate, dia nggak bangun government, tapi dia bangun jiwa-jiwa. Dia selamatkan jiwa-jiwa. Itulah yang berharga. Dari sini kita belajar. Artinya kalau kita ngerti bahwa melayani Tuhan itu menjadikan kita jadi aset berharga Tuhan, harta terbesar Tuhan, jemaat juga akan berlomba menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita yang melayani Tuhan juga gak akan main-main, akan menghormati pelayanan ini menjadi suatu kehormatan atau suatu privilege. Privilege itu atau suatu kesempatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Seperti yang viral sekarang kan, ya Gibran itu karena privilege katanya. Kita ini adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Saudara harus menyadari itu, amin. Amin. Jadi nanti kita melayani Tuhan, kayak tadi lah saya lihat semua semangat, chemistry-nya dapat, lebih semangat lagi. Karena ingat, kamu itu lebih berharga. Kalau saudara nanti belajar teknologi, kamu akan kembali berpikir ulang, ternyata semua dunia ini gak ada artinya. Standar tertinggi itu imaterial, itu roh dan jiwa manusia yang tidak bisa dipecahkan ilmu teknologi. Ya saudara itu orang yang berharga di mata Tuhan, amin. Jangan lagi anggap dirimu rendah ya karena kamu ditolak cewek. Emang cewek cuma itu doang? Karena kamu gak punya kerjaan. Saya sekarang standar berpikirnya gak di situ lagi. Karena ini semua masalah perut juga akan selesai kok. Masalah kebutuhan itu akan selesai. Yang tidak pernah selesai itu masalah keselamatan jiwamu. Karena jiwa itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu kekal di neraka atau di hell atau di neraka sana. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, kita akan selamanya di dalam kerajaannya. Amin. Yang selanjutnya memiliki karakter yang setia, saudaraku. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, tapi kita tidak berbicara dengan itoknya Musa ya. Tahu kan itoknya Musa siapa namanya? Ya, yang mempurai, yang mengejek itoknya karena dia nggak pandai bicara gitulah kira-kira ya. Tapi kita melihat di sini bahwa Musa itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, seorang yang sangat setia di dalam pelayanannya, di dalam rumah Tuhan, mengerjakan setiap pelayan Tuhan Yesus. Bahkan sampai Tuhan membuat Musa itu bukan sekedar aset, tapi hampir setara dengan dia. Waktu penciptaan, saudaraku tahu kan, Tuhan kita itu jamak atau tunggal? Nah ini berbahaya nih, nanti nggak usah lah, nanti terlalu saudaraku bikin pusing nanti kan. Tetapi dalam penciptaan, Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia, kita itu jamak. Berarti Tuhan kita itu ada Allah, Tritunggal, 3 di dalam 1. Artinya, yang setara untuk berkompromi, atau berbicara, berdiskusi dengan Allah, itu ilah, atau roh, atau setara dengan dia itu Allah itu sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Allah itu. Tapi sampai Musa itu menjadi sahabat dia untuk berbicara. Karena apa? Kesetiaannya mengikut Tuhan. Dia bertemu muka dengan Tuhan. Ada satu lagu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah kita harus memiliki, saudaraku, kerinduan untuk setia melayani Tuhan. Orang yang setia pasti dia akan menemukan Tuhan. Dan saudaraku, adalah harta termahal yang akan Tuhan miliki. Tuhan akan rela tinggalkan surganya untuk saudara. Musa ini adalah orang yang paling berharga bagi Tuhan. Tahu nggak? Saking hebatnya Musa, setianya Musa, bisa mengubah rencana Tuhan. Padahal doa kita, biarlah rencanamu yang terjadi. Tapi karena Musa begitu dekat setia sama Tuhan, Tuhan sampai bisa mengubah rencananya untuk bangsa itu. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Musa, kalau kita baca, saya baca, di situ saya lihat seolah-olah Musa lebih sabar dari Allah. Betul atau tidak?
Di saat bangsa itu melakukan kesalahan, berulang kali bersungut-sungut, memarahi Musa, pokoknya tiap hari bersungut, merepet, marah-marah terus pokoknya. Tuhan sampai palak banget gitu ya, palak udah bahasa Batak, banget bahasa Melayu, bahasa Jakarta. Udah marah betul lah Tuhan sama bangsa itu. Ini harus kubunuh, harus kuhancurkan semuanya, harus kumatikan, harus kuhukum ini. Tuhan marah, tapi Musa tahu nggak? Dia nggak marah. Sampai itu Musa bilang apa? Janganlah Tuhan hukum, aku aja yang mau dihukum. Kasihan bangsa itu. Dan sampai Musa berbicara kepada Tuhan, jangan Tuhan, rencanamu itu hentikan. Rencana untuk membunuh itu dihentikan. Tuhan sampai hentikan loh. Betapa hebatnya kedekatan, kesetiaan Musa bisa mengubah rencana Tuhan. Bahkan seolah-olah Musa lebih sabar dari Tuhan. Makanya kita kemarin belajar firman Tuhan, Musa adalah orang yang paling sabar dan baik hati di dunia ini. Gak ada seperti Musa. Dia gembala yang baik, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mengasihi orang berdosa. Itu bagaikan gambaran Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Nah saudaraku, kalau saudaraku mau setia, saudaraku sampai bisa, kalau bahasa Medan bilang, setel Tuhan itu. Disetel kan? Artinya permohonan saudara bisa saudaraku minta kepada Tuhan. Karena apa? Terlalu saudaraku setia sama Dia, mengasihi Tuhan, mengikuti seluruh perintahnya. Saudaraku pikir aset Tuhan itu jangan loh ya. Dunia ini langit, surga itu tanpa manusia nggak ada. Makanya Dia sampai turun ke dunia supaya ada nanti manusia bersorak-sorak di surga. Surga tanpa manusia itu sepi saudaraku. Makanya kita diajak Tuhan sampai Dia turun. Kalau enggak Dia bisa ciptakan lagi lah, entah apalah Dia itu malaikat-malaikat baru. Tapi bagi Tuhan itu enggak cocok. Karena apa? Di dalam penciptaan kita ini apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar itu hampir sama. Hampir sama. Kita itu dengan Tuhan sama. Makanya muka saudara dengan muka Yesus sama. Ada kupingnya, ada hidungnya. Itu sama. Dan serupa. Artinya serupa itu berarti artifisial. Hampir sama, menyerupai Allah itu sendiri. Jadi saudaraku itu lebih tinggi dari malaikat sebenarnya. Bahkan firman Tuhan bilang, justru malaikat yang jagain kita, bukan kita jagain malaikat. Berarti yang dijaga itu lebih tinggi toh. Berarti kita ini lebih berharga. Tapi kalau saudaraku mau setia. Kalau saudaraku nggak setia, seperti saya bilang tadi, kita nggak ada bedanya dengan kaki empat yang akan berujung kepada apa? Neraka. Bahkan kalau Pak Eras bilang, di saat akhir kalau kita nggak mau setia sama Tuhan, nggak iring Tuhan, manusia akan banyak berkata, lebih baik aku dilahirkan jadi binatang daripada manusia. Karena apa? Binatang mati, dia tidak memiliki roh. Dia nggak akan dihukum selama-lamanya. Dia akan hilang seperti itu aja, kembali kepada tanah. Tapi manusia akan banyak meratap di neraka. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni, aku menyesal. Gak ada lagi gunanya. Lebih baik aku dulu ciptakan binatang atau kerbau gitu kan. Sekarang aku menderita roh dan jiwaku. Nah saudaraku, kalau mengerti ini, saudaranya harusnya setia mengikut Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya tidak duniawi saudaraku. Siapa di sini yang masih duniawi hidupnya? Semua pikirannya duniawi. Di dalam gereja pun duniawi. Pokoknya gereja ini milikku. Pokoknya aku harus tersohor. Itu duniawi. Kalau di gereja aja kita duniawi, bagaimana di luar? Kalau nggak bisa semua yang dipanggil ini milik kita. Atau istri orang pun jadi milik kita. Wah itu bahaya itu. Terlalu duniawi. Maunya milik kita sendiri. Kalau ini pikiran kita, kita tidak layak disebut anak atau aset berharga Tuhan. Kita harus rela melepaskan seluruh apa yang dunia kejar. Amin. Emang kalau saudaraku mati dibawa semua? Enggak juga, kita ngerti kok itu dari dulu nenek moyang kita. Memang kaya-kaya ini halak katanya kan, sekaya-kaya orang enggak dibawa mati. Tapi tak juga orang mati-matian kerja, mati-matian juga mengejar dunia ini. Tuh dia tahu juga, memang besok dibawa mati. Digendong-gendong tuh masnya, dipegang-pegang tuh mas yang berapa kilo itu, enggak juga kan. Kita tahu kok bahwa semua yang material itu tidak bisa kita bawa. Tapi kita selalu selama hidup memikirkan tentang dunia ini.
Saudaraku, kalau memikirkan surga, bukan mikirin surga. Surga gimana ya? Surga rame nggak ya? Ngapain di surga, bentuknya gimana ya? Atau berkilau? Bukan itu yang maksud memikirkan surga. Memikirkan surga, memikirkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa inilah yang kekal itu. Jadi di saat saudaraku memikirkan jiwa-jiwa, siapa di sini yang bawa jiwa baru? Saya lihat. Itu beta bawa satu ya. Ya. Dengan itu mulai bagi Tuhan Yesus. Siapa nih jiwa baru yang baru pertama kalinya, coba angkat tangannya, jiwa baru. Itu ada jiwa baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku sudah menambah aset kerajaan surga. Amin. Tapi jangan rebut jiwa orang yang melayani di sana ya. Sama-sama pelayan sih, tapi direbut. Itu perpindahan namanya. Bukan perebutan. Tapi kalau saudaraku menemukan orang yang remuk hatinya, yang tidak rajin gereja, yang kecewa, itu saudaraku rubah. Saudaraku menambahkan aset surga. Artinya saudaraku memuliakan Tuhan. Tidak memikirkan tentang dunia saja. Kalau kita ngerti itu, gereja ini akan penuh hari Minggu. Berlomba-lomba kita bawa jiwa-jiwa. Karena kita pikirin kerajaan surga, membawa jiwa-jiwa, bukan dunia ini. Dunia ini sementara aja saudaraku. Tapi bukan saya mengajak saudaraku hidup miskin. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah. Semua itu ditambahkan kok. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan apa yang kau butuhkan, apa yang kau pakai, apa yang kau mau inginkan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bilang kita duluankan dulu pelayanannya. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi yang di atas itu bukan kau pikirin surganya, kamu analisa, kamu berimajinasi, buat dongeng gitu kan. Surga itu ada tingkatannya. Kayaknya Kak Lisna nanti kaplingnya seperti ini.